Pemanggilan pemain emang banyak dikritikan. Untung itu menang 4-2. Kalau hasilnya 2 sama, gue gak kebayang sih Tuchel akan diapain sama media Inggris. Gua rasa Spanyol salah satu kandidat juara ya. Masalahnya kan sebetulnya kemarin itu mereka itu nggak punya striker yang nomor 9. Waktu Neves juara UCL, itu komennya itu cuma 2.000 sampai 3.000 rata-rata. Setelah Portugal tahan Kongo, 357.000 komen. Komennya adalah lu harus respect Ronaldo karena dia adalah teacher lu. Yang menang sih sebenarnya agennya Roberto Martinez sih. Karena bisa ngebuat Roberto Martinez megang golden generation Belgia sama golden generation Portugal. Bukan Ronaldo masalahnya, Roberto Martinez. Kalau kita ngeliat sekarang ya Messi malah jadinya sentralnya Argentina untuk rekan-rekannya, bukan pemain tim rekan-rekannya bermain Messi untuk Messi, tapi Messi bermain untuk timnya. Menurut gua sebagai fans sepak bola ya, dua-duanya GOAT. Oke teman-teman, liputan sport pesta bola dunia. Ada Bung Glenn Joshua atau Mas Glenn Joshua dan juga Bang Tio yang siap kita ngobrol nih. Kayaknya banyak akan kita bahas. Glenn, sehat Glenn? Alhamdulillah sehat. Bang Tio sehat? Alhamdulillah. Ini Bang Tio, Mas Glenn. Tapi ini kan sudah pekan kedua ya, maksudnya pertandingan kedua. Ya, match day kedua. Oke, match day kedua. Dan kemarin nih yang paling seru, bukan paling seru sebenarnya, ada skor besar di pertandingan big match. Inggris Kroasia. Nah, Inggris Kroasia teman-teman. Iya, teman-teman biasanya rata-rata nih kalau nggak salah, kalau teman-teman saya nih Bang Tio dan Glenn itu menaruh harapan pertandingan yang tidak pertandingan dengan skor yang tidak sebesar 4-2. Tapi kemarin 4-2. Ya kan? Artinya kan ada permainan baru dan juga skema baru dari Tuchel kepada skuadnya dan juga Kroasia mungkin agak gimana, tapi yang jelas Glenn, lu lihat gimana kemarin Glenn? Inggris Kroasia. Pertandingannya semegah itu menurut lu sepakat ya? English it's coming home baru juga satu pertandingan. Udah it's coming home masih lama, Pak. Coming home baru babak grup, tolonglah ada ini. Tapi ngelihat pertandingan kemarin, ini fun fact dulu ya sebelum gua jabarin. Jadi dari kemarin tuh list tamu gua itu semua fans Inggris, cuy. Dari ini Patio, terus kemarin ada si Pange fans Inggris, Bang Fuad Inggris juga. Bang Fuad Inggris. Jadi semua tuh Inggris. Cuman ya gue happy lah dengan ini kemarin karena kita tahu bagaimana Tuchel ketika memilih para pemainnya ini banyak kritikan yang diarahkan, terutama sejumlah pemain yang tidak dipanggil. TAA, lalu juga Maguire, Lewis Hall, Luke Shaw, bahkan kemarin si Chalobah masuk aja juga dipertanyakan Adam Wharton nggak dipanggil. Ya, kenapa Chalobah yang di ini? Cuman dia bisa membuktikan ketika partai pertamanya dia bisa menang meyakinkan. Cuman memang ada sedikit catatan terutama di lini belakang, di mana 2 gol Kroasia menurut gua itu 2 gol yang harusnya bisa diantisipasi kalau ada koordinasi yang baik di lini belakang. Tapi kalau gue lihat memang kemarin Inggris ada 2 kunci kemenangan, yaitu dia bisa memanfaatkan kedalaman skuad dia. Ketika dia unggul 2-1, dia tetap kuat menyerang, gak kayak pelatih Katro Belanda yang bertahan dari Jepang dan akhirnya kebobolan. Tapi dia bisa memanfaatkan itu, dia kemarin kan siapa? Rashford dimainin, Saka dimainin, lalu juga ada Morgan Rogers ya dimainin, dan itu dia akhirnya bisa kill the game. Itu menurut gue kuncinya, karena kalau kita lihat Kroasia sendiri dari segi kedalaman squad, dari segi squad, ini squad yang sebetulnya belum regenerasi dari squad 2018 di semifinal kan. Pelatihnya sama, Luka Modric masih main, Perisic masih main. Jadi menurut gue ya di atas kertas dan di atas lapangan Inggris layak menang sih. Layak menang, tapi Bang Tio kalau melihat Kroasia kenapa sebegitu ringkihnya di hadapan Inggris? Apa Inggris yang kuat atau Kroasia yang ini ya? Inggrisnya terlalu jago sih buat tim-tim lain, nggak cuma Kroasia doang. Ini omongan dari fans Inggris guys, jadi benar-benar dari dalam hati nih kalau Bang Tio. Kalau ini benar kata Glenn, maksudnya kalau ngeliat dari skor Kroasia nggak terlalu banyak perubahan dari 2018 kita nonton Piala Dunia, 2021 Euro, terus 2022 Piala Dunia di Qatar kemarin, Euro kemarin. Hampir nggak ada regenerasi, hampir nggak ada pemain sekaliber kayak Luka Modric, Perisic semuanya. Jadi menurut gua selain emang Kroasianya, kita tidak bisa meremehkan Kroasia, apalagi kalau di Piala Dunia. Pertandingan pertama terkadang setiap pemain belum tune in lah. Kita ngelihat sekarang kalau nggak salah sebelum kita ngetek ini Brasil 3-0, ya kan di pertandingan pertama mereka susah nyetak gol, tapi ini menunjukkan kelasnya walaupun lawannya jauh di bawah mereka ya. Tapi ketika ngomongin Inggris lawan Kroasia, iya Kroasia tidak ada regenerasi, tidak ada pemain yang bisa step up. Dan tapi kalau kita bisa lihat sendiri, ya 2 gol yang terjadi di gawang Inggris itu kan benar kata Glenn, kesalahan pemain belakangnya kayak nggak kenal satu sama lain gitu loh. Kayak tetangga baru masuk komplek, lo berpindahan, lo
nggak akrab nih di komplek lo. Jadi kayak jauh-jauhan kayak social distancing nih bukan 2020 ya. Lo masih social distancing terus Reece James emang ini yang jadi mau penakutannya si Tuchel di Euro di Piala Dunia kali ini ya. Karena pemain belakang lo akan menjadi kunci kan. Kan ada quotes bilang kayak attack gives you win your match, tapi kalau defense memenangkan gelar kan. Jadi ketika lini bertahannya berantakan dan paling kelihatan lucunya itu pas gol keduanya yang Reece James kok ketarik semuanya, belakang lu nggak ada yang kosong. Jadi memang koordinasi belakang emang kacau, tapi terlepas dari itu ya pemanggilan pemain emang banyak dikritikan. Untung itu menang 4-2. Kalau hasilnya 2 sama, gue gak kebayang sih Tuchel akan diapain sama media Inggris. Habis kali ya. Kayaknya selesai deh. Selesai ya. Kayak lu kenapa gak ini, kenapa? Wah lu media Inggris jahat banget kan. Tuchel itu kan di penyisihan Piala Dunia itu dia menang meyakinkan kan. Menang, tidak terkalahkan, gak kebobolan. Itu di penyisihan. Di penyisihan, di kualifikasi. Lawan-lawannya di bawah Inggris semua. Betul, di kualifikasi. Dan Tuchel emang manggil pemain yang udah dia mainin sejak kualifikasi kan. Yeah. Jadi dia bukan kayak, maksudnya kalau gue kira sadar kalau misalkan kenapa nggak manggil Harry Maguire? Harry Maguire tuh cedera dan nggak main lama. Luke Shaw juga cedera nggak main lama. Mungkin kalau Luke Shaw dari awal musim fit, misalnya dari awal dimainin sama Thomas Tuchel, terus Harry Maguire juga mungkin ada bisa dipanggil untuk masuk ya. Tapi John Stones juga di City kan musim ini nggak banyak main juga. Tapi kan dia jadi apa namanya kuncinya si Tuchel itu udah kayak itu juga dipermasalahkan. Berarti like and dislike. Like bisa jadi sama gaya bermain. Karena kalau misalnya kita ngelihat yang pas line up core juga kaitan loh, bukannya Gehi tapi Johnstone sama Konsa. Karena gue yakin back utamanya pasti Konsa, kiri lu pasti O'Reilly. Karena O'Reilly kan musim ini bagus banget di City. Tapi O'Reilly di City tuh kebanyakan main di kiri ya memangnya. Betul. Nah, kenapa Johnstone yang dipilih itu karena saling nutupin. Itu kalau dua-duanya Johnstone atau Harry Maguire lah misalkan dimainin, itu ngejar main Kroasia pasti ketinggalan terus. Lu ngeliat berapa kali kita bisa bilang ya 2 gol kesalahan, tapi kalau lihat berapa kali Konsa sama John Stones emang belum sepadu itu karena baru main bareng kompetitif sekarang ya. Lu ngelihat bagaimana mereka saling menutupi, saling cepat. Konsa tuh cepat walaupun dia punya masalah ngelawan trupas-trupas yang pemainnya tuh coming from jadi kayak paling gampang contohnya ketika Manchester United lawan Aston Villa. Bruno Fernandes umpan terobosan ke Cunha. Nah itu tuh salah satu permasalahan Konsa. Dia tuh paling bukan adu sprint sama timingnya dia tuh suka salah. Dan dia masih ada pemain yang nge-cover. Nah makanya si Thomas Tuchel berpikir mainin John Stones buat nge-cover Konsa. Jadi itu, tapi ya kalau kita ngeliat sendiri kan sebenarnya ini kalau kita lihat ini cuplikan ya. Ya ini gue deg-degan loh. Ketika Harry Kane ngambil tendangan penalti kedua. Lu inget Piala Dunia 2022 dia 2 kali penalti lawan Prancis yang keduanya gagal ke atas. Tapi secara statistik dia lebih banyak ininya kan Bang? Parah sih. Si Harry Kane ini. Kayak semua fans Inggris lu tanya deh. Pasti berduanya Harry Kane jangan cedera, Declan Rice jangan cedera, udah gitu doang. Dua itu jangan cedera, 2 orang itu. Tapi kenapa ya kemarin si Madueke dimainin itu pertanyaan Nah itu gue juga bingung tuh. Itu bingung banget gue. Karena Madueke tuh di Arsenal nggak bagus musim ini. Nah mungkin bercandaannya adalah Madueke menukar tugasnya Saka. Biasanya Madueke tugasnya menggantikan Saka. Sekarang Saka suruh gantiin dia. Tapi memang kalau dibandingkan dengan Saka juga nggak fit ya. Nggak fit, bener. Dari pas final Champions juga nggak fit kan. Dan pilihannya dia nggak, Tuchel nggak akan mainin Marcus Rashford di kanan. Lihat nih, tuh ketarik semua tuh pemainnya. Iya benar. Dua-duanya salah di second line. Iya. Tapi Bellingham sih masih menjadi pemain nomor 10 yang tak tergantikan ya kalau di menurut gue. Walaupun di babak pertama kan nggak gitu kelihatan loh. Iya, lu mesti lihat juga umpannya ke Bellingham tuh siapa? Elliot Anderson. Oh iya. Pemain 130 juta pound sterling itu. Yang nggak tahu mau kemana. Yang nggak tahu katanya ke City atau enggak ya kan. Lu lihat umpannya dia ke belakang dah. Kita juga mesti Livakovic, kita mesti kredit ke Livakovic juga. Kalau kipernya bukan dia, itu lebih dari 4 sih. Gol di babak kedua tuh Inggris mainnya langsung berubah. Dan ini yang ngebedain Tuchel sama Gareth Southgate. Ini Rashford tenang sih ya, masih ini Rashford banget. Ini gol Rashford banget pressing ini. Dan ini yang gak dimiliki Gareth Southgate sama Thomas Tuchel tuh bisa melakukan reaksi yang cepat dan pemikiran cepat dibanding Gareth Southgate. Southgate tuh kadang nunggu sampai menit 80 baru ganti. Iya. Ini kejadian di final Euro 2021 di London yang Luke Shaw unggul duluan, terus di lawan Prancis di Piala Dunia, sama final Euro yang terakhir 2024. Lo satu sama, lo nggak melakukan perubahan,
ya bingung aja kayak orang linglung gitu di tengah. Nah ini bedanya Tuchel sama si Gareth Southgate. Maksudnya Tuchel dia udah menangin Liga Champions, dia menangin gelar banyak. Jadi dia tahu ketika perubahan dan menit ke-70 melakukan pergantian pemain yang diganti masuk Rashford, Rodgers sama si Saka. Itu kan langsung kalau gue jadi lawan ya kayak aduh yang masuk mereka semua lagi nih kancil nih. Makanya itu yang gue bilang kan dia memanfaatkan kelemahan squad dan juga yang kedua lu lihat di babak kedua. Di 10 menit awal mereka pressingnya parah itu. Dan itu kelihatan keteteran tuh si Kroasia kan sampai akhirnya Modricnya ditarik. Udah tua bang. Udah tua makanya lawan Henderson lewat lawan si Rice ya keteteran juga sih. Iya makanya tapi bagi gue juga Harry Kane kemarin on fire dan sampai sekarang pun untuk posisi striker murni di Inggris gak tergantikan. Karena gak ada lagi. Nah betul. Tadi kata Bang Tio kan kalau supporter Inggris berharap Harry Kane jangan sampai cedera bla bla bla. Itu betul ya? Menurut gue gak tahu mungkin ini unpopular opinion ya, tapi gue selalu berpikir dua pemain yang saat ini gue sebagai fans Inggris berdoa tidak cedera Harry Kane sama Declan Rice, karena kalau dua orang itu cedera yang gantiin siapa? Posisi murni Harry Kane siapa? Oli Watkins, nggak Stipe ya. Harry Kane striker kalau lihat di musim lalu di Bayern di Bundesliga, gimana dia dari nyerang ke belakang ngebantu pertahanan, ngebuka ruang bagi Olise sama Luis Diaz, itu Harry Kane. Dan ini yang dilakukan sama dia buat winger-wingernya Inggris. Jadi dia turun ke belakang, ada momen dia yang ngeblok pakai badan di depan kotak penalti. Lu bayangin seorang striker ada di belakang turun dan dia langsung cepat maju ke depan dan staminanya 90 menit gak ada habisnya. Gitu. Jadi dia jangan cedera sama Declan Rice. Declan Rice selain free kick set piece-nya bagus banget. Bagus banget, betul. Box to box-nya bagus dia. Dia sama Elliot Anderson tuh udah paham mau ngapain, jadi kayak tektokannya udah dapat, lo tinggal passing. Dia yang kasarnya Elliot Anderson yang berjibaku untuk ngelawan 1 lawan 1, Declan Rice yang ngalirin bola. Ya kayak gak kelihatan aja kalau di Southgate bedanya Declan Rice kalau bingung ke belakang kan. Kan back pass, kan ada bacaan ya back pass player. Jadi kayak dari dia Johnson, Pickford, balik lagi gitu terus. Dan itu di Euro kejadian lu nggak progresif ke depan. Jadi berarti ada skema progresif yang dilakukan oleh Tuchel sampai sekarang. Bola maju ke depan nggak ke belakang. Seenggaknya bola maju ke depan. Betul. Tapi dan lu kalau lihat tadi lu tanya kan seberapa pengaruhnya Kane. Kalau lihat dari squad Inggris ini sebetulnya kan yang belum regenerasi itu kan di striker sama di kiper ya. Karena posisinya dua-duanya nggak ada yang menggantikan gitu kan. Dan ini menurut gue ya balik lagi di awal pembahasan kita yang tadi kita ngomong gimana akhirnya regenerasi itu dilakukan, karena Kroasia itu telah melakukan itu karena mungkin pemainnya itu tidak setebal Inggris. Dan mungkin sekarang Inggris walaupun banyak dikritik tapi dia memang harus melakukan ini karena Tuchel pada akhirnya nggak cuma sampai Piala Dunia ini aja, dia harus mempersiapkan 2030, 2034 dan ini mungkin akan menjadi fondasi dari Inggris di Piala Dunia selanjutnya. Tapi yang jelas kan Inggris lagi-lagi dengan tim yang memiliki banyak atau segudang pemain, kayaknya dia sampai 2030 juga nggak bakal habis sih pemainnya. Nggak akan habis. Sebenarnya kalau ngomongin talent pool tim nasional Inggris tuh dari dulu selalu golden generation. Dari tahun 98, 2002 semua golden generation. Emang ada berbagai masalah. Emang ini kan timnya jet set teh. Terlalu banyak sorotan media. Lo di 2006 itu nggak akur satu sama pemain lain gara-gara ya lo persaingan di klub lo berapa minggu sebelumnya lo tackle-tacklean Chelsea lawan Arsenal, MU lawan Arsenal, terus habis itu lo sudah salaman gitu di timnas pada gengsi kan, ke bawah tuh harmonisasi nggak ada. 2008 nggak lolos Euro, 2010 Fabio Capello dengan segala permasalahannya kalah sama Jerman, kontroversi nggak ada VAR. Oh yang yang 2-0 itu ya Lampard ya kan. Terus abis itu 2014 lolos grup juga kagak, Roy Hodgson itu paling lucu kan. 2000 Euro 2000. Sorry. 14 tuh siapa ya berarti pemainnya waktu itu ya? Rooney, Daniel Sturridge, terus Raheem Sterling. Yang putih ini merah kan? Dele Alli. Nggak lolos ya? Kiper lu Johar. Dengan pemain Nggak lolos. Terus Gerrard Gerrard nggak main ya? Udah nggak main. Pokoknya udah regenerasi. Jordan Henderson gitu udah regenerasi. Terus 2012 Euro berantakan di Panenka sama Pirlo. Ya kan? 2016 nggak usah dibahas, lucu lagi gitu kan Euro kan. 2018 Gareth Southgate semifinal. Dengan formasi 3 back kayak itu kan. Main pragmatis, lolos, kalah juga sama Belgia di perebutan Euro 3. Euro 2021 final hampir nggak dia dengan insecure-nya Gareth Southgate. 2022 perempat
dengan 2 penalti yang Harry Kane yang satu masuk satu enggak, itu kalau masuk mungkin beda cerita ya kan. Terus 2024 Euro final kalah tuh. Palmer loh yang golin. Dan di Olmo kenapa ada di situ di depan gawang yang dekat Res Jundul itu tuh. Ya maksudnya small margin yang membuat Inggris tuh berbagai macam masalahnya, dan gue tuh selalu ada di podcast itu di box to box, gue tuh tim juara Inggris, tim flop Inggris. Orang marah-marah, kenapa lu aneh lu? Kalau jadi fans Inggris tuh pasti paham. Se-flop itu dengan squad yang... Tim ini bisa diunggulkan, bisa tiba-tiba kayak gitu, bisa banget. Tapi lu pede nggak dengan It's Coming Home yang gue dengar dari semua fans Inggris setelah kemarin menang? Padahal baru 1 match lo ya? Iya makanya. Gak usah 1 match, sebelum berangkat aja pasti udah It's Coming Home semua. Udah sangat coming. Udah. Tapi kalau ngelihat ini match pertama lawan Kroasia, oke, habis itu kan akan ketemu Ghana kan. Gue sih pede untuk lolos. Ghana tuh lagi nggak bagus loh. Kemarin dia menangnya 1-0 menit terakhir dan doang. sebelum ke Piala Dunia dia kalah terus. Nah, tapi kalau bisa bilang ya sepak bola kan cuma buat hitungan doang kan. Apalagi di match kedua kadang semua bisa berubah apa gaya bermain, harmonisasi. Tapi untuk lolos grup sih ya, apalagi sekarang ada 3 terbaik kan. Ya. Lu udah nyetak 1 kemenangan udah bagus banget itu, udah modal buat urutan 3 terbaik. Tapi kayaknya Inggris mau nge-seal lolos cepat. Jadi menurut gua lolos grup iya. Gue sih pengennya juara ya, tapi realistisnya semifinal mungkin. Tapi menurut lo ini udah komplit belum? Karena kan kita tahu Southgate itu kan banyak ya. Selain squad kan sebetulnya tadi yang Tio bilang secara squad dia selalu golden generation. Cuma kemarin tuh ada soal pelatihnya mediocre lah, atau ada faktor unlucky-nya lah. Nah menurut lo ini udah komplit belum secara yang sudah bisa disiapkan Inggris? Kalau ngomongin komplit mungkin iya, tapi kalau lo lihat 11 pemain pertama pasti bagus. Pilihannya kayak, wah ini terbaik nih, ini yang reguler di Premier League. Tapi dari nama-namanya sih reguler ya. Tapi kalau lihat benchnya, Chalobah tuh. Coba dong lihat dong benchnya, bukan ini lumayan ya? Benchnya kan maksudnya, Ivan Toney dia tuh 36 gol atau 32 gol di Saudi Pro League. Tapi bukan mengecilkan Saudi Pro League, tapi kan lo lihat mana nih? Denver. Tapi ini rata-rata nih. Ada beberapa nama yang mungkin orang-orang berpikir kok dulu dipanggil ya. Contohnya yang pertama Jernal Kwanza, lu pernah lihat main di Bundesliga? Nggak yang pas dia di ayam-ayamin nama Luis Diaz, Kwanza, Harry Kane, iya nama Olise. Di Leverkusen kan? Leverkusen. Wah itu salah positioning, salah mulu, dan berapa kali juga mainnya juga nggak bagus-bagus banget. Tapi selain Kwanza siapa lu yang... Jet Spence? Kenapa nggak Lewis Hall? Hall juga lambat sih. Ngerti, tapi dibandingin Jet Di Spence, Castle-nya juga nggak konsisten nggak sih? konsisten. Bukan pilihan utama gitu. Kan maksudnya pilihan utama di Newcastle, cuma levelnya untuk Inggris menurut gua nggak. Iya, tapi siapa lagi lu nggak mau manggil Luke Shaw kan? Ya, Bek kiri Inggris ya, sekarang siapa lagi? Sekarang bingung kan lu Livramento cedera. Sekarang kalau misalnya Rhys James kambuh lagi cederanya, bek kanan lu siapa? Nah, lu Arnold. apa? Gak bisa dipanggil lagi, udah selesai kan? Iya, maksudnya waktu itu maksudnya di awal. Si tanya temen gue yang fans Chelsea kaget. Kok dia nih dipanggil? Terus temen tanya mungkin yang nonton ini fans Liverpool yang dulu merasakan Jernal Kwanza main di Liverpool, silakan komen. Atau fans Leverkusen nih. Ya maksudnya ya mungkin. Hal mikirnya adalah ketika lo manggil pemain bintang semua, egonya tinggi. Yeah. Ini kan ada magnetnya kayak misalkan Jordan Henderson. Lo kenapa dipanggil? Lo di Brentford musim lo juga nggak reguler kan? Henderson kemarin nggak main kan? Enggak, kayak nggak akan main, jadi penyemangat ruang ganti aja. Jadi senior yang ada dalam. Senior dia. Tapi ya sebenarnya kalau di ngomongin back, Denver itu musim lalu di Newcastle bagus, walaupun Newcastle formnya nggak bagus-bagus banget kan. Yeah. Tapi masalahnya di Premier League back tengah Inggris yang reguler selain Gehi siapa? Sama Konsa di top 5 aja nggak ada. Yeah. Harry Maguire kan? Maguire. Arsenal aja nggak ada. Saliba sama Gabriel Magalhaes. City Gehi tuh yang utama. O'Reilly nggak bisa ya? Apa? O'Reilly kiri dia. Nggak bisa dia. Kiri dia. O'Reilly kiri nggak bisa. Bahkan kiri atau CDM dia. Iya, O'Reilly CDM makan ya. seringnya maju. Jadi menurut gua balik lagi ini pilihan Tuchel mungkin yang terbaik karena ya kalau orang nanya kenapa Maguire yang dipanggil, karena Maguire main di top Big Six-nya Inggris tuh nggak dipanggil karena pilihannya nggak banyak lagi. Siapa lagi mau manggil misalnya tim-tim tengah papan tengah pun backnya juga kadang-kadang juga bukan Inggris kan. Masa mau manggil si ini siapa namanya Tarkowski, kartu merah cepet nanti kita Everton ya. Jadi maksud gue ya ini mungkin yang terbaik John Stones dan Konsa.
atau ya Gehi gitu doang. Iya. Cuma ya kalau Rhys James kambuhan, bek kanan lu siapa ya? Iya lagi. Iya kan? Iya lagi. Itu pemain kan kaki kaca. Tapi Gue tuh selalu stamina oke ya. Nah, Bang, gue kalau selalu James. percaya Rhys James itu kalau dia nggak cedera salah satu bek kanan terbaik. Bolanya progresi bolanya bagus, crossingnya bagus. Kalau nggak cedera. Kan tapi kan dia kapten WFH. Kapten Chelsea itu WFH mulu. Gimana dong? Fans Chelsea aja juga ketawa-tawa mulu kalau ngeliat dia. Oke, selanjutnya berarti Inggris ini bertemu dengan Ghana. Ghana tim yang kemarin yang kata lu Glenn ya, berarti gol di menit akhir masih agak goyang ya secara tim. Tapi yang Dan jelas gak cuma itu aja, tadi gue katakan kan sebelum di Piala Dunia dia Kalah. performanya kalah terus, jadi ya nggak meyakinkan sih. harusnya berarti 3 poin kedua Di atas kertas. Di atas kertas. harusnya di atas kertas. Tapi gue selalu ada trust issue dengan tim nasional Inggris sih. Jadi, Tapi kalau grup stage menurut gue aman sih. ngerti gue kalian. Mungkin nanti ketika fase gugur ya? lawan 8-4 itu baru tuh. Tapi kan selalu ada kan perasaan gini. Lo kalau fans Arsenal kan meyakinkan musim lalu kan. Sebagai fans Man United kayak bagus sih ujung-ujungnya kalah tuh bisa. Jadi kayak ada bagus trust lah. issue ada. MU musim lalu udah di above expectation lah menurut gua. Iya betul, tapi kan selalu ada trust issue. Beyond expectation lah, iya. Tapi ada trust issue setiap pertandingan tuh lu nggak percaya tim lu akan menang apa enggak. Udah. Sih sama kayak Inggris ketika lu udah berkali-kali nonton Inggris dari lama masih ragu ya Bang ya? masih ragu jadi Masih kayak ragu ya? udah deh 1-0 cetak gol lagi. Padahal 4-2 belum terlalu meyakinkan berarti menurut lu Bang. Belum lah, baru Belum match ya, pertama match udah pertama. it's Tapi coming Kroasia soon. cuy, maksudnya tuh Kroasia tuh Ya big team Iya. juga. Ya kita bismillah aja lah ya. Bismillah. Oke, Ya. tapi yang jelas kalaupun Inggris perjalanannya mulus di awal, ya nggak mulus Bang. Saya meminjam tadi yang Bang Tio bilang ya, bahwa bertahan bisa menimbulkan kemenangan. Ini seri, Tanjung Verde. Menahan imbang Spanyol cuy, gila itu 0-0. Cocok fans Spanyol. Iya ngomong. makanya itu. Coba kita Masa- lihat jersey-nya. Masa gak bisa ngebobolin kiper yang ditemuin di LinkedIn? 40 tahun LinkedIn. Gila tuh, gimana kira lu kira? Itu kayak itu Nol-nol, bentukan cuy, loh. kipernya aja bentukannya kayak bawa apa siap pagi lari di GBK tuh yang Sama udah 4 tahun aja. 40 tahun. udah Dari- hidup udah enak, financial freedom, mobil mewah, parkir di Plaza Senayan, lari di Tapi GBK. pada nyatanya dia nggak financial freedom kayak itu. Iya. Sekarang iya cuy, Kopinya tuh. dia punya potensi collab sama Ronaldo di YouTube sekarang. Iya. Sosmednya dari 50.000 jadi 3 Sekian juta cuy. enggak lebih. Lebih 5 juta lebih. 7 lebih, 7 Dalam lebih. 90 menit cuy lu bayangin. Gue udah nyiapin CV gue mau ngirimin ke dia jadi content manager dia deh. Kayak gue siap Pak nih kan udah naik nih saya olah deh sosmednya jangan postingan dead gitu deh kita endorse gitu ya dia. Tapi gimana tuh? pertanyaan soal Spanyol ya menurut gua gak bisa dijadiin patokan ya. Makanya gue katakan ketika Inggris menang 4-2 ya itu belum jadi hal yang bisa mengidentifikasi ini tim bakal sampai mana. Karena banyak tim yang struggle di match pertama. Mungkin karena cuaca ya. Itu mungkin jadi salah satu faktor cuaca juga. sama ya lu pressure pertandingan pertama tuh Yes. harus sih lu kan kita sebagai penonton kita nggak tahu kan apa yang dialami mungkin di rumah di sebelum pertandingan dia buang air besar terus gitu kan kita nggak ada yang tahu kan hal-hal yang lucu kayak gitu kita nggak tahu jadi pressure pertandingan pertama Dan tuh mereka gede sih. Karena cocok lagi kalau lihat sekarang yang lolos dari pertandingan kedua ya, walaupun ini baru di game kedua, Meksiko sama US yang notabene adalah tuan rumah. Mungkin secara adaptasi mereka nggak perlu lagi adaptasi Ya. bermain di hadapan Kanada juga kemarin kan supporternya. gacor banget Kanada. Iya. iya Sama-sama tuan rumah. Berantem lagi. Iya Qatar. Julian biasa. Lopetegui bilang stop jangan nyetak gol lagi lah gue main bola Si lu pelatih nyuruh kan gua. dia, makanya aneh banget ya. akhirnya Kanada bisa merasakan sebegitu menyebalkannya Qatar. Dan itu yang dirasakan tim-tim Asia. Akhirnya Qatar makan tuh. Makan tuh Qatar tuh, makan tuh nol tuh. Pengen gue bilang emang lu pikir lu sentral dunia? Nah itu dia. Cuman Spanyol menurut gua tadi belum bisa dijadiin patokan, dan yang kedua Spanyol waktu juara 2010 dia juga nggak menang di match pertama. Match cuy. pertama, iya. Argentina Lawan Arab. Lawan Arab, betul. Where is Messi? hampir kalah sama Belanda. Tapi gua rasa ketika gua tanya di channel sebelah, gua rasa Spanyol salah satu kandidat juara ya, dengan squad yang menurut gua muda, dan ini juga kan squad yang juara Euro. Juara Euro betul kemarin. Di edisi terakhir. Yang ngalahin Inggris? Cuman masalahnya kan sebetulnya kemarin itu mereka itu nggak punya striker yang nomor 9 ya. Betul. Striker yang goal getternya. Oyarzabal tuh bukan murni. Bukan dia, serangan ya? bukan murni. Dia main false nine, walaupun memang false nine ini kadang-kadang 2012 kan dia menang Euro, Fabregas jadi false nine juga. Tanpa striker Anyway, murni. Iya. Tanpa striker murni. Kalau dulu dia 2012. punya David Villa, punya Torres yang mungkin bisa jadi
goal getter ya. Terus siapa sih? Llorente ya? Yang Llorente. nomor 9 banget ya? Oh, Morata yang paling ini. Morata nggak dipanggil kan? Ya dipanggil. mungkin bentar lagi Merino yang jadi striker, tapi walaupun Merino kayak kemarin Euro. iya makanya. Jadi tapi dia berhasil di Arsenal juga jadi clutch mulu. ya cuman kan pada akhirnya ketika lu bukan striker itu kan nggak punya apa ya, nggak punya rasa gairah insting itu kan akan berbeda gitu Pak. Cuman ya kita lihatlah dengan sekarang sepak bola yang banyak mengandalkan ya Arsenal lu lihat sendiri pasti lu juga mengkritiki gimana dia main begitu pragmatis. Tapi kan ini sebetulnya Spanyol masih dengan identitasnya ya tiki taka pelan oper kanan oper kiri membuka ruang. Yes, kita lihat aja gimana dia bisa bersaing dengan tim-tim yang mengandalkan transisi. Tapi yang kemarin gue lihat sebenarnya si Oyarzabal ini sempat dilulukan karena di beberapa pertandingan menjelang World Cup dia lumayan tuh Bang ini gol-golnya dan sebagainya. Di Euro tuh lumayan loh dia. Iya, di Euro juga lumayan gacor ya, lumayan. Makanya pas di Piala Dunia kenapa mungkin karena Tanjung Verde terlalu Bener, karena kalau ketika lu ketemu tim yang bermain begitu dalam, begitu bertahan, rapat, dan pemain lu nggak bisa ngebuka ruang, lu terkadang butuh satu pemain yang bisa break the lock gitu loh, kayak tembakan dari luar. Ini Spanyol udah tahu sulit ya, mereka nggak pernah mencoba untuk ada kesempatan bukannya digebok gitu ya kalau kata bahasa dari luar ya, bahasa anak-anak ya. Dia masih coba kiri kanan masuk lagi, tapi ketika Lamine Yamal masuk juga menurut gua tidak terlalu memberikan apa-apa. Jadi emang bener kata kalian butuh satu striker nomor 9 yang nongkrong ya di depan kayak lu nggak butuh lu nyetak gol tapi lihat apa yang terjadi sama Perancis di 2018 seorang Olivier Giroud yang berhasil ngebuat Kylian Mbappé sama Antoine Griezmann kebuka ruangnya dan akhirnya mereka jadi juara kan. Walaupun dia nggak nyetak gol, nembak juga kagak. Kayak Thuram juga 2022 Qatar. Iya cuma lu jadi di situ kayak apa namanya kayak Firmino-nya Liverpool lah. Salaman nih yang coba lihat squadnya Spanyol loh di bench emang nggak ada ya striker nomor 9? Nggak ada, tapi dalam loh menurut gua squadnya tuh Spanyol kemarin. Ya, tapi yang Spanyol akhirnya punya satu pemain dari Madrid. Setelah untuk menyelamatkan harga diri udahlah. Madrid sengaja ngomongin ketika Piala Dunia tuh. Kukurea lagi. Kukurea tuh La Masia loh. Ya La Masia. Iya betul. La Masia dia. Pindah ke Madrid ya. Emang ada aja nih. Tapi coba kita lihat si Spanyol. Yamal sih emang entah telat masuk karena dia mungkin kan belum terlalu fit ya Bang ya. Belum fit banget. Oh mungkin ada Williams juga kan main di kiri ya? Nico Williams. Coba bawah Pak di striker. Karena kan orang-orang ngomongnya Nico Williams sama Yamal terlalu gendong ketika kemarin. Ini nggak tahu nih ntar nih kita lihat nih lawan Arab Saudi nextnya mereka kan mau lawan Arab tuh. Ya Torres juga walaupun di Ferran Torres di Borja Iglesias palingan. Ya tapi bukan Borja betul. Borja tuh main di mana? Masih gue lupa deh. Kurang tahu gue Borja. Tapi Borja bukan top juga kan? Bukan top. Bukan. Tadi baru ada gue gak tahu benar apa. Jadi ada video Borja Iglesias ditolak masuk ke camp latihan Spanyol gara-gara gak bawa ID. Terus dia bilang gue mau main Spanyol. Ya di sana kan ketat ya. Saking terkenalnya dia. Kamu ya gimana ya namanya juga namanya. Gue tuh ngejagoin Spanyol sama Prancis ya. Kalau menurut lu Prancis? Prancis menurut gue juga masih yang bisa ke final bisa banget. Tapi semoga Kylian Mbappé nggak berulah ya. Maksudnya kan dia suka banget gini. Prancis itu salah satu tim yang menarik dan atraktif. Apalagi Olise, lu lihat bagaimana kelakuan Olise ketika kemarin. Olise sih aneh sih kemarin. Yang umpan-umpannya dia walaupun ada yang nggak gol tapi gol. Tapi ini orang dengan gayanya seperti apa? Dan kombinasi sama Mbappé menurut gue tidak akan terhentikan segampang itu. Terlepas lawannya kemarin di bawah mereka ya. Tapi masih jago Senegal kan Bang. Maksudnya masih dia juara. Betul. Dia juara Afrika loh dia. Betul, tapi maksud gue ya mereka sempat ketar-ketir ketika Senegal nyetak gol di jadi 2-1 tuh. Tapi akhirnya di kill di game di terakhir kan. Tapi ya itu maksud gue Prancis mah dengan skuadnya harusnya sih final minimal balik lagi ke final ya. Ya tadi gue bilang kalau misalkan Mbappé-nya nggak kan drama-drama internal gitu kan, ya Prancis kan dengan segala macam hiruk pikuknya. Tapi gua rasa Deschamps bisa megang ruang dada sih. Bisa. Dan so far sih aman dan ya. dia kelihatan banget mendekat ke seorang Mbappé. Ya, tapi beberapa kali foto dia sebelahan mulu loh. Deschamps, Mbappé. Jadi kayak mungkin karena menurut gue ya ada hal yang logis untuk dilakukan oleh Deschamps. Dan atraktif gaya bermainnya. Lu lihat squadnya tuh semua dari kiper sampai depan tuh nggak ada yang nggak meyakinkan.
tengahnya kurang sih. Tengah, ya walaupun orang ngomong tengah ya. Tengahnya tuh kurang menurut gue. Tapi reguler semua kan di timnya kan. Reguler. Ya, walaupun Rabiot ya bukan. Tapi Rabiot ketika main di timnas Prancis Dengan di tim. itu bedanya langit dan bumi coy. Lo main di Prancis itu buset jago banget. Jago banget. Beneran iya. di maksimal nama seorang di Indonesia Rabiot pas pindah ke klub katakanlah Juventus atau sekarang di mana. Ya udah kayak B aja kan? Gini sih kayak pemain B tapi masih Prancis world class player karena itu yang dibutuhkan di Piala Dunia kan. Ochoa Meksiko. Iya, Kipernya kita aja nggak tahu main di mana dia sekarang. Iya. Tiba-tiba siap 4 tahun sekali ada tuh dia di situ. Ospina. Ya, Ospina. Arsenal kan? Arsenal. Iya. Tapi ya lu lihat kemarin sebetulnya Prancis kan babak pertama benar-benar kesusahan ya untuk bisa Iya. bongkar Senegal. Tapi memang kemarin katanya ada ini perpindahan posisi antara si Dembele sama si siapa kanannya? Desiree Doué. Doué. Ya akhirnya ngebuatnya lebih efektif. Tapi kemarin kalau gue lihat memang kelambatan seorang Koulibaly ini dimanfaatkan begitu luar biasa sih. Kalau beliau sih tidak bisa ditanyakan ya memang iya maksudnya ketika lu main to main apa main ataupun dapat rupas yang cepat dari lawannya pasti akan ketinggalan. Dan yang dikejar Mbappe lagi. Karena Mbappe ya. iya benar sulit emang. Kalau lihat nih ini emang gol yang kalau ditonton gol ketiga orang udah sih. ini ya, udah susah ngomong. Tapi yang menurut gue yang keren adalah ada peluangnya si Kylian Mbappe yang dari umpannya Olise. Iya. Yang utrupas kan? Iya dia cuma ngeliat tek. Oh, yang sekali Mbappe-nya lari, bolanya langsung masuk ke kotak. Buset, itu sih udah gila ya. Dan Tapi- itu yang salah langkah si Koulibaly. Yang ngejaga si Mbappe kan si Koulibaly kan. Iya, yang lu bilang tadi, Koulibaly udah agak susah kalau udah ngejar pemain 4 orang, bayangin kuartetnya. Tapi Senegal berani banget sih main terbuka gini. babak kedua. Terbuka, iya, dia dari awal udah terbuka. Tapi yang gua sayangkan kemarin Dembele kurang kelihatan Ini kan? kalau menurut Iya. gua. Bagus ini. Ini gila, Olise sih umpan membelah tuh. Gila sih. Tapi Dembele karena nggak main di posisinya nggak sih Ram? Nah makanya yang kemarin gua sayangkan Dembele bermain tidak seperti ketika dia di PSG karena mungkin di situ ada Mbappe yang sama-sama ini orang kalau disatuin kayak susah deh, cuman ya akhirnya kan diganti Barcola tuh dia. Iya tapi semua pemainnya cepat semua sih. Ini beda dengan Prancis yang selama ini tadi lu katakan kan mengadakan Giroud, mengadakan ada. Griezmann. Dulu cuma Mbappe yang cepat. Karena sekarang ya lu pemain lu ada yang kayak gini, Deschamps mau ngomong ngerubah skema ngikutin pemain yang ada kan, lu nggak bisa main lagi kayak lu ke depan hold bola ngebuka ruang enggak, lu jadi mau nggak mau satu pemain jadi anchor umpan masuk ke kotak penalti itu yang dilakukan sama Olise kan. Tapi ini akan jadi masalah ketika tim lawannya bertahan loh. Karena Arsenal tuh bisa meredam itu ketika final UCL. Betul. PSG. Karena PSG akan susah itu. Karena itu yang menjadi masalah bagi Prancis kalau ketemu tim yang beneran deep banget, bermain bertahan banget, ke bawah banget, nggak bisa buka ruang. Nah itu butuh satu pemain yang gua nggak tahu ya. Kalau tapi Olise ketika di FC Bayern pun juga sering banget ya, tapi dia dibantu sama Joshua Kimmich sama Leon Goretzka juga ya di tengah. Tapi kalau di Prancis kan lu tengahnya juga sebenarnya juga bisa umpan-umpan 1-2 karena untuk membuka ruang adalah lu bermain sabar. Ini kan mainnya cepat banget semuanya. Benar. Counter cepat. Nah pertanyaannya kalau main sabar, Prancis sabar apa untuk membuka ruang lawan-lawannya? Dengan ego setinggi itu. Betul, pasti gatal pengen nembak kan. Itu kejadian sama PSG di final kan? Bener. Gatal mereka kan, nembak juga kagak. Kerjanya pengen ngebuka ruang mulu. Tapi PSG kan beda dengan lini tengahnya yang di Prancis Bang. Lini tengahnya PSG Betul. kan Lini tengahnya, tapi Tapi PSG lebih mewah gak sih? mewah secara Fabian Ruiz, Vitinha sama Iya, João Neves. João Tapi kan Neves. lini tengahnya mereka juga di Portugal kemarin ada tuh. Nah itu menarik tuh. Menurut lu yang salah Ronaldo atau salah si tuh. tengahnya? Ronaldo lagi nih tadi. Karena sekarang si bahkan lu lihat nggak kemarin? Di tempat Ram, Ronaldo lagi nih kita. si Neves kemarin secara terbuka akhirnya mengkritik seorang Ronaldo kan. Itu beneran ya, gue tuh sekarang suka Katanya takut. Dia mengkritik atau mendukung? Bukan dia mengkritik. Lebih ke Gue tuh takut itu komen AI atau kadang-kadang sekarang tuh. betul. Cuman yang ini kalau gue salah ntar tolong dibenerin teman-teman ya. Tapi yang gue lihat kemarin bahwa Ronaldo ya selain pemain biasa, kita sama-sama tim dan kita sama-sama ingin juara bukan karena Ronaldo gitu. Jangankan Neves deh, kemarin si Angri aja akhirnya terbuka loh ngomong di tayangan live kalau dia bilang ya semua orang yang harusnya mencetak gol, bukan Ronaldo yang mencetak gol, tapi semua tim bisa melakukan itu gitu. Itu kritikan keras banget cuy. Iya kalau itu iya. Tapi kan ya kemarin sebenarnya Neves. juga menurut gue yang salah juga yang menang sih sebenarnya agennya Roberto Martinez sih, karena bisa ngebuat Roberto Martinez megang gol generasinya Belgia sama gol generasinya Portugal. Kenapa bisa jadi pelatih di situ? Dia gagal di Belgia loh, terus diambil sama Portugal, ngapain? Kayak gak ada pelatih lain atau apa? Bro nih lu lihat nih ya.
Langsung dicari tuh ya, waktu biar memastikan Neves bahwa itu bukan juara AI. UCL, itu komennya itu cuma 2.000 sampai 3.000 rata-rata. Waktu kemarin setelah Portugal Imbang. ditahan Kongo, 357.000 komen. Di siapa? Di Juan Neves, komennya adalah lu harus respect Ronaldo karena dia adalah teacher lu. Lu harus respect Ronaldo karena dia adalah kapten lu. Lu Padahal bayangin. dia ngegolin loh orang, maksud gua dia kan Gila, ngegolin nih. cuy. Satu-satu kan dia. Jangan jauh-jauh dari mic dong. Enggak apa-apa. Kok Bang Nih, Tio? nih. Kok Bang Tio ragu? Neves setelah kekalahan mengejutkan dari Kongo. Ronaldo tidak berbeda dengan pemain lain. Berarti benar dia di gol nih ya. Oh, ya maksud gua. Ya itu maksud gua, emang gak berbeda dengan Tapi- pemain lain berarti sama gitu. Tapi gini, kalau striker bukan Ronaldo apakah akan sama juga nggak hasilnya? Karena striker Portugal sekarang siapa? Nuno Gomez? Juan Neves? Felix? Paulinho. Felix? Felix bukan nomor 9 yang nomor kayaknya. 9. Si Ramos? Gonçalo. Apakah Gonçalo Ramos masuk Iya. bisa memberikan hasil yang beda? Menurut gue mungkin bisa ya, dengan melihat Ronaldo gak hanya pertandingan kemarin ya, cuman di beberapa pertandingan Portugal sebetulnya dia udah gak efektif. 41 lu umur udah gak bisa bohong. Apalagi selama LeBron ini James bisa ngegendong Lakers. LeBron James. ini Piala Dunia Piala dengan Dunia tadi ya. gue katakan permain sepak bola sekarang kan menggunakan transisi. Striker itu nggak cuma nyetak gol, tapi gimana dia menjadi orang pertama yang melakukan defense, dia melakukan orang pertama juga melakukan pressing, dan itu menurut gue Ronaldo yang selama ini menggunakan fisik susah sih menurut gue. Dan menurut gue ya mungkin ya dia tidak lagi muda betul. Iya. Tapi kalau lo lihat kemarin lini tengahnya juga kebingungan sendiri karena lu punya 3 gelandang terbaik dunia. Dan kreatif semua lagi. Betul. John Neves, Vitinha, Bruno Fernandes 184 create chances musim lalu di Premier League. Dua lagi juara Liga Champions, lu tahu bagaimana gaya dia bermain. Dan ketika Vitinha diganti, ditarik keluar, Bruno Fernandes sudah kelihatan. Itu 10 menit terakhir tuh. Yang dia ada di kanan, di kiri semua ngambil bola, ping bola ke tengah semuanya itu kelihatan. Karena menurut gue dia berbagi tugas sama Vitinha sama John Neves. Mau nggak mau harus milih siapa yang masih mengalah. Karena kalau nggak, nih 3 pemain nggak akan ada yang keluar nih kemampuannya, ketahan semuanya. Karena Dan sama-sama jago ya Bang secara kualitas ya. jadi polemik sama seperti kita tim nasional Inggris punya Paul Scholes, Lampard sama Gerrard. Nah lu bingung tuh mainin gimana. Dan saat itu formasi 4-2-3-1 belum ngetren. Dan 4-4-2 waktu itu ya. Gerrard jadi sayap kiri udah paling aneh tuh. Jadi maksud gua, lu masih ada cara ngalahnya. Lu kalau mau main 3-3-nya mungkin bisa, tapi gimana skemanya? Siapa yang mesti lebih bertahan? Siapa yang lebih sering ngerebut bola? Siapa yang lebih harus ngumpan ke depan? Bruno Fernandes si pemain United kan rada-rada otaknya. Dapat bola, aduh gua puyeng, Bruno aja. Aduh gua puyeng, kasih ke Bruno. Selesai masalah lu. Ya kan? Ini kalau di Portugal, lu punya 3 pemain kreatif, lu mesti milih, lu mau mainin tiga bareng atau satu dikorbankan, gitu. Tapi menurut gua dengan kreativitas 3 ini kan Fernandes kita tahu di IPL sangat bagus, Juan Neves juga bagus, Vitinha juga bagus. Betul. Di PSG. Menurut gua mereka kebingungan untuk tidak dia harus ngoper ke siapa di depan. Karena dengan Juan Neves secara terbuka mengkritik Ronaldo, menurut gua dia nggak percaya dengan seorang Ronaldo di depan, Pak. Bisa jadi nggak percaya. Tapi kan yang orang lihat di di sesi latihan mereka nggak tahu kan. Sesi latihan kan terkadang skema yang disiapkan udah works dan Martinez sendiri mengakui anak asuhnya ketika setelah menang 1-0 bukannya terus menekan, mereka lebih sering pengen megang bola tanpa ada progresi yang gue tuh kebetulan nonton pertandingan ini. Kalau lihat kemarin tuh kebanyakan bola-bolanya itu ada di flanknya. Betul. Ada di Conceição yang pemain Juventus. Babak kedua masuk Conceição. Dia masuk ke babak kedua betul. Bahkan sampai dia masuk. Nuno Mendes sampai Bernardo ke depan banget. Jadi maksud gua ya plus Haiti Kongo sendiri kita mesti beri kredit, mereka berhasil numpuk main di tengah dan counter aja dan mereka tenang banget mainnya. Ya mereka dan kokoh banget. Iya, mereka nggak diunggulkan loh. Mereka nggak diunggulkan, jadi mereka ya tenang supply bola ke depan. Tapi pertanyaan gue adalah kalau misalkan 3 pemain ini nggak works, siapa ya? 3 pemain ini tiga pemain yang harus supply bola ke depan. Kalau ini nggak works, lu pasti mentok ke kanan dong, kiri kanan. Kayak PSG lawan Arsenal kan berhasil ngebuat tengahnya PSG nggak bisa nyaman. Nuno, sayap lagi gitu terus kan. Itu yang kejadian. Mau nggak mau, nah masih ada perubahan. Nah maksud gue, mungkin gue tuh selalu punya pikiran di Piala Dunia ini bukan Ronaldo masalahnya, Roberto Martinez. Kagak nyampe tuh pelatih. Tapi gini loh Pak, ketika lo udah deadlock sampai akhir pertandingan, Martinez nggak berani ganti Ronaldo cuy. Iya maksud gue. Oke, Ronaldo gini.
Gue mungkin alasan dia, gue bukan membela Ronaldo ya, tapi mungkin alasan dia tetap ada Ronaldo tuh sering banget jadi clutch player di semua klubnya. Man United, Juventus, bahkan Al Nassr terakhir Al Nassr sering jadi clutch player. Mungkin itu yang dipikiran sama Roberto Martinez. Cuma gue berpikir, kenapa lu masukin striker lagi, lu numpukin pemain di tengah, long ball ke depan, long ball, karena udah menit terakhir juga kan. Langsung plus masih disadar juga bahwa imbang di pertandingan pertama di Piala Dunia sekarang bukan hal yang ya buruk. Karena lu ada urutan ketiga terbaik. Oke imbang, tapi permainan kayak gitu pak. Paham gue. Itu tidak bisa diterima sih menurut gue. Dan Kongo lagi lawannya. Untuk Portugal yang menurut gue secara squad ini squad yang lengkap loh dari belakang sampai. Squad termahal kayaknya bahkan ya. Yes. Betul gue. Tapi ya udah, ya harusnya Martinez melakukan perubahan yang ya udah ini gue tahu nih Ronaldo bisa jadi clutch player. Gue masukin striker gue satu lagi deh 2. Numpukin di sana pasti kalau udah 5 menit 10 menit terakhir nothing tulus sih. Jadi menurut gue lo harus ada perubahan, lo harus milih siapa nih di tengah lo yang jadi kreatifnya siapa, yang ngalirin bola ke depan siapa gitu. Karena kalau 3-3-nya mati lo bingung juga kan. Gitu dan ya gini, ini yang jadi permasalahan kalau lawan tim-tim kayak gini. Lo masih ada satu pemain yang inisiatif yang bisa. Kemarin tuh Portugal gue nggak ngeliatnya kayak pas akhir-akhir dong baru akhirnya berani nembak keluar kotak penalti kan. Kayak lama, kayak Spanyol aja. Tembak, passing ke kanan. Ini kagak dia mau nembak kayak lu kayak gemes sendiri gitu kan. Kayak ada ruang bukan tembak, dia mencoba lagi narik semuanya passing kiri kanan. Dan ada juga umpan yang ke kotak penalti bagus banget, yang cut inside. Yang Ronaldo akhirnya ngambil, di belakang ada Bruno Fernandes, itu jadi perdebatan banyak di lini masa kan. Ya, jadi maksud gue peluang mah ada di 10 menit terakhir. Dan faktanya satu tembakan ke gawang doang bang bahkan. Betul, tapi ya itu, ya Martinez target. mesti berpikir, oke ini gue tetap mainin Ronaldo, tapi gimana caranya pemain tengah gue tuh bisa ngalirin bola. Kemarin tuh kayak kebingungan, jadi kayak bagi peran masing-masing. Bruno mesti kayak gimana, Vitinha bisa kayak gimana, João Neves kayak gimana. Jadi menurut gue tuh banyak hal lah gitu, nggak bisa langsung bilang ini masalah utamanya ada karena satu pemain. Ya semua pemainnya nggak perform itu kemarin. Dan tidak support satu sama lain sih yang gue lihat juga bingung. Sayang bener kata kalian, ini tim buset. Calon juara ini. Juara nih. Ya gila squadnya begini. Martinez gue nggak yakin sih karena dia Belgia juga kurang calon juara apa waktu. Itu. Ya Belgia 2018 18 ya. 2020. Kan makanya gue bilang yang menang Agenda Martinez. Iya. bisa ngejual pelatih ini. Belgia sama Portugal kan ini pelatih agennya jago berarti ini. Iya, buset. Ke Portugal loh. Iya, lu ngomongnya gimana sih ke federasi itu? Golden era. Dia di Everton juga nggak bagus-bagus amat. Dia tuh cuma pernah bawa Wigan juara Piala FA. Itu doang. Gimana sih? Gimana jadinya? Tapi karirnya wah. Dan bawa Belgia juara 3. Iya. Jadi kayak elah, yang salah tuh pemainnya kayak kebingungan gue mesti ngapain ya. Terus kan dia ada hydration break itu kan. Dan dia udah dikasih instruksi juga kayak kok masih sama aja nih, apa pemainnya nggak paham apa yang Martinez suruh ya? Apa gimana sih? Tapi emang yang gua rasa kemarin juga buntu Kongo sih, betul kata lu bang. Kredit besar tuh ke Kongo, gila dia bener fight. Kipernya namanya lucu lagi. Siapa namanya kiper? Mpasi. Lionel Mpasi. Mpasi bener kan kiper Lionel Mpasi. Iya Lionel Mpasi. Mpasi lucu juga. Kongo emang kemarin lebih efektif sih mainnya, lebih tenang deh. Aaron Wan-Bissaka kemarin. Pemain mana tuh bisa tuh? Gak usah produsernya Kardus ini produser kita. Udah mah Inggris, Newcastle lagi nih bangga-banggain. Arsenal yang juara. Perdebatannya mungkin selain Ronaldo ya Messi kali ya. Tuh. Itu Messi juga kemarin. Wah gila sih. Gue gak nyangka sih itu. 16 gol loh dalam satu laga. Messi being Messi aja. Kalau lo ngelihat orang dia tidak terlihat di berapa menit tiba-tiba dar di depan gitu kayak. Dan kalau lo sadar pemain kayak gini tuh tipe yang visinya tuh yang beneran dia bisa ngelihat matanya tuh apa yang dilihat Messi tuh beda sama yang kita lihat normal pemain. Dia tuh misalnya kita ngeliat oke dapat bola kita ke kanan. Messi tuh enggak, pas dapat bola dia punya 100 kemungkinan gol ke kanan. Jadi kayak jadi lawan juga bingung ya bang ya? Sudut sempitnya dia tuh itu gol-gol di Barcelona kan. Kayak dapat bola dar gitu. Dan itu banyak banget orang bilang Messi pada pertandingan kayak udah diam ngeliatin kiri kanan, tiba-tiba ada di posisi yang tepat langsung nembak nyetak gol. Dan emang dan kalau dulu orang berpikir Argentina pemainnya itu semua berjuang untuk Messi, bermain dibikin selilih Messi, tapi kalau kita ngeliat sekarang ya Messi malah jadinya sentralnya Argentina untuk rekan-rekannya. Jadi udah nggak lagi muda, cepat
cepat udah nggak bisa. Kemarin tuh yang kalau nggak salah ya gol pertama gua ini nih cuplikan golnya sambil kita lihat teman-teman. Tiba-tiba ada disantet tuh gimana dia? Iya makanya yang gol pertama kocak sih. Dia lagi nontonin pemain dan teman-temannya ini gelut gitu di tengah rebutan bola, tahu-tahu dia dapat bola dan ini kayak gini. Set. Tuh. Dia bisa dan lawannya bingung kan dia mau kemana nih mau kemana. Itu kok kelihatan simpel banget ya. Cuman dari Messi melakukan itu beratus-ratus kali. Cuman gak ada yang bisa. Kita kelihatnya gampang banget golnya. Gampang banget golnya. Cuman gak ada yang bisa ngertiin. Kayak gitu. Cuman tapi gue penasaran deh, kenapa ya Messi akhirnya masih relevan dengan umur mungkin 38 memang 38. lebih muda dari Ronaldo kan. Ronaldo susah untuk bisa tadi disupport oleh rekan-rekannya kalau kita tadi debat. Tapi kalau sekarang Messi kenapa dengan usia sekarang dia masih bisa relevan dengan permainan Argentina? Ya tadi gue bilang, jadi Messi yang merubah gaya bermainnya. Oh, Messi-nya merubah gaya bermain? Bukan pemain tim rekan-rekannya Mengikuti bermain Messi. untuk Messi, tapi Messi bermain untuk timnya. Karena kalau lo ngelihat 2022 iyalah semuanya kerja keras demi Argentina, terus juga ya lo Messi dapat juara dunia, tapi kalau sekarang ya Messi tahu dia tuh udah bukan main di level tertinggi lagi loh, MLS. Ya. Dan ketemu tim-tim katakanlah Prancis atau apa, ini akan menjadi ujian sebenarnya bagi Argentina. Lawan Algeria ya bukan mengejar Algeria tapi mereka jauh di bawah Algeria tapi ya udah aja kan. Betul, jauh di bawah Argentina secara semua skuad, tapi yang ngebuat Messi adalah ya gaya bermainnya dari si Messi sendiri, timnya akan seperti apa, terus juga posisinya Messi. Dia udah gak lagi di flank kiri kanan, dia juga bukan striker nomor 9. Dia bahkan jadi nomor 10 ya. 10 sekarang ya. Itu posisi yang menurut gue sangat ideal bagi Messi di usia yang sekarang, apalagi dengan akurasi. Dia nggak cuma bisa buat nendang akurat juga ya. Umpan-umpan dia kan suka tiba-tiba bisa ke situ. Tahu-tahu ke depan bolanya muncul pemainnya. Kalau kita nonton Inter Miami di MLS deh, pas dia main, itu umpan-umpan ajaib dia. Mohon maaf sekali lagi bukan mengecilkan MLS ya. Umpan-umpan dia ajaib dia tuh kayak ada tiba-tiba harusnya. Orang berpikir ke kiri, dia umpannya ke kanan. Dan itu masih relate sama Jordi Alba lah ya. Betul. Jadi tahu gitu. Maksud gue, it's just Messi, dia emang punya bakat, talenta, tapi ya ujiannya adalah kalau lu masih ketemu tim-tim kayak Jerman, Prancis, Inggris, tim-tim setara lah sama mereka lah. Apakah Messi sebisa? Karena kalau kita ngelihat ketika lawan Belanda di 2022 itu mereka hampir kalah loh, hampir kesulitan. Yang berantem tuh. Betul. Walk Warehouse yang nyetak harusnya kartu merah itu. Si Paredes ya. Yang kemarin juga. Paredes. Yang pas Algeria Messi harusnya kartu kan? Iya, yang injek gitu kan. Iya, perdebatan merah tuh harusnya tuh. Perdebatan merah. Ya udahlah, ya udah terjadi. Ya udah tuh. Tapi artinya GOAT itu menurut lu udah no debat nggak? Maksudnya GOAT itu memang untuk Messi. Atau kalau gue sih selesai ini rame lagi nih. Kalau gue sih, kalau menurut fans Inggris gimana? Kalau gue kenapa lu nggak berani ngomong? Tapi kalau gue dua-duanya GOAT lah. Tapi dengan 16 gol kalau kita compare di Piala Dunia. Tapi kalau secara keseluruhan karena menurut gue dua-duanya no debat GOAT aja dua-duanya. Tapi bukan kan, karena kan fansnya Messi katakan Ronaldo itu belum punya Piala Dunia. Paham gue, tapi lo masih lihat bagaimana Ronaldo ekstra kerja keras dari dia kecil sampai sekarang. Messi punya talenta yang Messi nggak ngapa-ngapain dia udah sejago itu gimana. Tapi emang menurut gue sebagai fans sepak bola ya, dua-duanya GOAT. Lu disuguhi persaingan yang mungkin tidak akan terjadi 10-20 tahun ke depan ya. Yeah. Kita melihat sampai sekarang 20 tahun, berarti 20 tahun lebih dari 2007 20 tahunan, 20 tahunan perdebatan Messi, Ronaldo, sekarang menurut gue jadi dua-duanya GOAT. Dan akan relevan sampai beberapa tahun ke depan ya. Iya, lu bayangin aja dua pemain ini berada di top level, bahkan Ronaldo ke La Liga, pindah main lawan Messi juga, dan beneran tetap semuanya berada di level tertinggi. Iya, pencapaian gelar pribadi, individu atau klub ya beda-beda masing-masing kan, tapi dua-duanya menurut gue kalau lu tanya siapa, gue dua-duanya GOAT lah. Tapi kalau ini sepakat ya bang? Ronaldo, Kuncung mengakui bahwa Messi adalah GOAT. Ini udah waktunya untuk mengakui Messi, gimana lu? Lo suruh nanya pemainnya, debat. Enggak, kalau gue pribadi gue dua-duanya GOAT. Dua-duanya GOAT, betul. Karena gue menikmati persaingan mereka berdua. Dulu tiba-tiba ada kayak, Erling Haaland sama kayak Mbappe. Enggak, ini enggak segila. Levelnya belum segitu. Enggak segila Ronaldo, Messi. Sampai sekarang nih pemain udah 30 udah menuju 40, bahkan Ronaldo udah 40. Value-nya masih tinggi, perdebatan di sosial media masih berat. Ih gila cuy, dua-duanya GOAT udah. Tapi memang kalau di Piala Dunia kita akuin memang Messi karena gelar juara dunia kan. Kalau di 2022 nggak juara gimana? Ya mungkin masih tapi kita perdebatkan sampai sekarang. Gak cuma Piala Dunia sih menurut gua, UCL Ronaldo juga, banyak. Ronaldo juga, Messi lebih banyak. Iya.
Iya benar. Tapi pertanyaan gue, apakah Messi bisa survive ketika main di Liga Inggris? Nah itu belum tentu. Nah itu kan belum teruji tuh. Survive ketika main, katakan main di Itali? Ya gue nggak tahu. Jadi ya semua orang punya pendapatnya masing-masing. Tapi kalau gue selalu bilang dua orang ini GOAT lah. Jadi setelah kemarin mencetak 3 gol, Ronaldo Botak langsung memberikan statement. Ronaldo Brazil ya teman-teman, yang langsung memberikan statement bahwa sekarang sudah waktunya kita mengakui Messi adalah GOAT. Dan gue harus setuju dengan Ronaldo Botak sih. Menurut gue Messi lebih baik dibanding Ronaldo. Apalagi, dengan segala respect ya, Ronaldo menurut gue pekerja keras dari bawah dan lain-lain, banyak capaian yang dia, coba kalau dibandingkan dengan Messi, ya kita lihatnya secara trofi, secara permainan, dan tadi kita udah bahas secara sekarang pun dia masih relevan dengan permainan karena dia mau menurunkan egonya, dia mau beradaptasi dengan tim, sedangkan itu yang tidak dilakukan oleh Ronaldo. Tapi orang ada yang bilang ini Algeria nih, Aljazair, dia 3 gol ya udah aja karena Aljazair gitu. Hat-trick di Piala Dunia menurut gue di umur 38 itu bukan suatu yang mudah ya. Sih. Yeah. Dan hat-tricknya gol berkelas semua lah berkelas semua ya, bukan gol tap in. Yuk update pertandingan match day kedua. Brazil loh, tadi Brazil main. Nih Bang Tio nih ketika kita posting, upload Brazil main, Glenn. 3-0 tuh Haiti tadi lawannya. Mesti 3-0 coba kita cek ya. Ini 3-0 udah Gak ada nambah. Brazil bisa menjadi sesuatu sih menurut gue karena kalau secara squad menurut gue ini bukan Brazil yang kita tahu masa emas 2006, 2002, 98. Tapi menurut gue Ancelotti punya pengalaman itu untuk bisa bisa mengangkat tim ini. Karena sebetulnya PSG kan juga sama kan. Secara squad dia bukan PSG yang 2 tahun lalu, 4 tahun lalu yang punya bintang di situ. Cuman Enrique bisa meramu tim pemain-pemain yang tidak dia anggap sebintang itu cuma menjadi satu sistem permainan yang bagus. Dan menurut gua Ancelotti punya peluang untuk bisa mengangkat Brazil di Piala Dunia ini. Dan Brazil itu kan nggak masuk perbincangan akan menjadi juara karena biasanya ketika nggak masuk. Karena secara squad mungkin ya bang ya. Ketika nggak masuk perbincangan itu biasanya Brazil akan melanjutkan. Dan ketika imbang pertandingan pertama mereka tuh ya selalu gue bilang pertandingan pertama beda ambience. Casemiro mesti kayak agak berat larinya digantinya sama Fabinho bikin orang kayak hah? Bingung semua. Tapi ketika lawan Haiti ada perubahan. Igor Thiago diganti sama siapa Glenn yang nyetak gol ke gawang Arsenal? Anjing. Sebut dong namanya siapa? Makan tuh harus dikunyah. Gara-gara itu kok dibully aja. Ya Kunya bisa nyetak 2 gol dan ada perubahan gaya bermain lebih fluid, lebih menyerang, iya lawannya kita bisa bilang lagi-lagi lawannya Haiti tapi 3-0 di Piala Dunia bukan hal yang gampang itu babak pertama semua lagi. Iya, babak pertama semua dan juga akhirnya Ancelotti mencoba banyak pemain baru, masukin Ryan, masukin Endrick akhirnya dia mainkan. Endrick tadi main ya betul. Ya kan? Offset. Tadi dia golin tapi offset. Betul, tapi jadi ya kita bisa melihat ini Brazil menakutkan secara permainan apalagi ketika melakukan serangan cepat dan untuk lolos harusnya mereka lolosnya gampang. Harus ya makanya tadi kalau Bang Tio memperhatikan barusan Glenn kayaknya agak malu tuh ngelihat Kunya ngegolin 2 gol. Santai aja Glenn biasa ya. Tapi kita akuin ya Bang ya. Sampai sekarang Brazil dengan permainan jadi tadi setelah dia menang 3-0 sempat ramai itu di X bahwa ini Jogo Bonito is back, tapi kita lihat Jogo Bonito yang sampai sekarang dimainkan nggak se-Jogo Bonito dulu. Betul, karena kan kalau dulu ya lu punya pemain, lu bahkan di ruang ganti aja ngejuggling kan bercandanya seperti itu. Jadi menurut gua ya beda sih pasti beda, tapi kualitas pemainnya masih salah satu yang terbaik di dunia. Siapa sih nggak kenal sama Vini Junior? Ya, rapinya. Gabriel Magalhaes, Martinelli, Casemiro di sana ya kan, Alisson lah. Jadi menurut gue ini salah satu squad yang seharusnya bisa berjalan jauh lah ke di Piala Dunia kali ini. Ya, habis ini penutup sebelum kita langsung bahas match selanjutnya cabut, kali ya. Yoi. Match selanjutnya ini ada beberapa pertandingan yang juga akan seru, termasuk juga Belanda Swedia. Tuh, ini Belanda nih gimana nih? Belanda pemain masih golden era menurut gue ya. Karena sampai sekarang dia mempunyai pemain tengah yang golden era mulu, masa imbang sama Jepang. Frankie De Jong, Tijani itu. Enggak sih menurut jelek, Pak. Enggak. Kurang di situ ya. Enggak. Lo lawan golden era tuh 2010 menurut gue Belanda. Lo lawan 2010 14. 2010 tuh yang menonjol kan cuma Sneijder, Robben. Banyak, Pak. De Jong. Itu kalau Van der Vaart, Van Persie, depannya masih ada Robben. Itu yang bisa nahan mereka cuma Spanyol doang, Spanyol. Iya. Diajak lari semua sama Robben kan backnya. Stekelenburg. Robben. Iya. Tapi emang masalah Belanda adalah lo gak punya striker sekelas Robin van Persie, Dennis Bergkamp, siapa lagi sih. Jadi
ya dibilang unggulan menurut gua juga enggak kali ya. Lawan Jepang 2-2. Ya. Jadi ya gua nggak tahu, tapi kan yang tadi kita bilang dibahas dari awal adalah pertandingan pertama vibes-nya tuh beda, pressure-nya juga beda. Tapi yang Dan Swedia menurut gue bisa jadi batu sandungan. Graham Potter ini menarik banget ini. Karena permainnya mengejutkan loh kemarin. Beliau ngebawa Swedia dari bawah langsung bisa lolos Piala Dunia, dia doang. Dan menang 5-1 di pertandingan pertama. Dia bisa ngebuat Alexander Isak nyetak gol. Iya. Dia ngebuat Isak nyetak gol yang nggak bisa dilakukan di Liverpool. Berarti bukan pertandingan mudah bagi Belanda kan? Bukan, dia akan jadi seru banget menurut gua. Pertandingan iya. Nah, setelah itu pertandingan apa lagi? Jerman Pantai Gading. Udahlah. Selesai ya di Jerman ya. Enggak sih, menurut gue Pantai Gading bisa jadi Casey ya? kuda hitam sih. Jerman tapi kan ya kita tahu ya. Kan amat sih ya. Amat kemarin. Tapi golnya juga menit 80. Menit 80 terakhir kan. Tapi sulit untuk berhentiin Jerman sih menurut gue. Tapi Jerman tuh backnya lambat. Betul, tapi tengah lo ada Joshua Kimmich mau ngapain sama Musiala gila kemarin. Musiala depan terus Leroy Sané masih oke kemarin. Betul, tapi kan maksud gue ini Jerman gitu yang kita bilang ya, walaupun kemarin lawan Curaçao ya 7-1, jadi ya menurut gue ya harusnya sih lawan Pantai Gading kalaupun menang nggak 7-1 juga sih. Ya, ada satu pertandingan lagi mungkin yang agak seru nih, Spanyol gimana Spanyol? Spanyol Arab Saudi bisa menjadi batu sandungan lawan Argentina. Wiris Yamal gitu dulu. Iya, Wiris Yamal. Messi. Sekarang Wiris Yamal gimana tuh? Saudi cuy. Ketat sih, cuman menurut gue ya Spanyol masih jadi karena Spanyol harus menang kan? Kalau misalnya mau lolos dia harus menang di pertandingan ini. Betul, tapi sebenarnya imbang 2 kali terakhir menang juga bisa. Dengan peringkat 3 terbaik dan seedingnya nanti akan bertemu tim kuat kemungkinan. Kan seru kan? Ya kan seru. Bagi kita sebagai pencetak gol seru dong. Gitu. Dan kita harapkan dia menurunkan, kalau gue sih mengharapkan dia menurunkan Nico sama William Nico sama William sama dong. Nico William sama Yamal. Jadi kanan kiri biar hidup lagi gitu. Yamal pertanyaannya apakah udah fit atau belum sih terakhir Glenn? Udah terakhir Glenn terakhir dia. Terakhir dia tuh udah buru-buru dia. Anjing otak gue mau closing juga buru-buru. Produser gue udah closing Bang Timo udah aja. Tapi Yamal udah fit kabarnya terakhir. Makanya kabarnya sempat dimainkan karena dia sudah mulai berapa persen, hampir 100%. Karena kunci di Yamal sih. Iya. Pembeda di Yamal. Sama Gavi tuh belum fit banget kan sih Gavi apalagi kemarin taruh di kiri Bang. Iya, Gavi belum fit banget, itu jadi masalah ya. Dan kita tahu bagaimana Pedri dieksploitasi oleh tim nasional Spanyol dari dia muda sampai Olimpiade 2021 yang matanya dia terus Piala Dunia, Piala Eropa eksploitasi anak itu dia, kasihan. Gak pernah libur. Gak boleh. Works juara. Yamalnya pas final Euro aja mesti abis selesai langsung cabut karena di Jerman nggak boleh kan. Anak di bawah 19 tahun atau berapa gitu lo mesti kerja gitu. Gila kali ya. Eksploitasi anak gila nih semua nih. Eksploitasi anak. Oke, cukup Ram. Oke, kayaknya cukup dari ada. Lu kurang sosok pengalaman dilanjutin lagi sama dia. Tapi benar Spanyol. Udah cukup. Ini udah cabut.